Hai hai hai. Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Jadi sesuai dengan videoku kali ini, yaitu yang berjudul Materi Perkuliahan Bahasa Indonesia. Nah, untuk itu aku akan memulainya dari sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu, lahir atau diresmikan sebagai bahasa persatuan bersamaan dengan hari jadinya Sumpah Pemuda, yaitu pada tanggal 28 Oktober 1928. Perkembangan bahasa Indonesia juga didorong oleh kebangkitan nasional. Beberapa fase perkembangan bahasa Indonesia dari abad ke abad. Yang pertama adalah abad ke-7 hingga 9, di mana bahwa bahasa Indonesia itu sendiri berperan sebagai wahana komunikasi dalam mengatur pemerintahan, tepatnya pada saat pemerintahan Sriwijaya. Bukti kuat atas pendapat itu didasarkan pada prasasti bersejarah seperti misalnya Prasasti Kedudukan Bukit, Prasasti Talangtuo, Prasasti Kota Kapur, Prasasti Karambirahi, dan yang terakhir Prasasti Gandasuli. Nah, next kita lanjut ke abad 14 hingga 16. Pada saat itu ditemukan pula sebuah batu nisan dengan aksara Pallawa bertahun 1380 Masehi. Angka tahun pada batu nisan tersebut dapat dijadikan sebagai batas antara bahasa Melayu kuno dan bahasa Melayu baru. Kemudian yang ketiga atau yang selanjutnya yaitu dalam 2 abad. Nah, abadnya itu abad ke-17 dan ke-18. Pada saat pergantian yang memungkinkan upaya pemulihan. Nah, kemudian yang selanjutnya pada abad 19 yaitu pembagian wilayah kekuasaan antara Inggris dan Belanda ini pada tahun 1828 menyebabkan terpolarisasinya perkembangan bahasa Melayu. Nah, kemudian kita next ke selanjutnya ya. Awal abad ke-20 tercatat sebagai masa percepatan perkembangan dan peralihan bahasa Indonesia. Pada abad selanjutnya diadakan Kongres Bahasa Indonesia dan sekaligus pengesahan atau dipatenkan bahasa Indonesia. Kemudian yang selanjutnya kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia itu sendiri mempunyai 2 kedudukan yang sangat amat penting, yaitu bahasa nasional dan bahasa negara. Kemudian fungsinya ialah sebagai lambang kebanggaan nasional, lambang identitas nasional, atau alat pemersatu berbagai masyarakat yang berbeda-beda latar belakangnya. Yang ketiga, bahasa resmi di dalam perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintahan. Kemudian di sini ada variasi bahasa disebabkan karena adanya perkembangan di antara sesama masyarakat akan perbedaan bahasa yang mereka gunakan itu. Variasi bahasa dialektal biasa digunakan di mana sekelompok penutur yang jumlahnya relatif berada dalam satu tempat. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu bahasa kaum terpelajar. Misalnya orang yang berpendidikan dan yang tidak, kita bisa bedakan kan? Nah, kemudian yang selanjutnya variasi bahasa bidang khusus. Dikarenakan akibat dari banyaknya bidang yang dipelajari, maka hal ini juga berpengaruh. Kemudian kita next ya ke variasi bahasa baku dan tidak baku. Sebutan baku dan tidak baku pada dasarnya merujuk kembali kepada kondisi tertentu. Next, variasi bahasa baku tulis dan baku lisan. Bahasa Indonesia resmi seperti yang digunakan akan dalam penulisan buku pelajaran atau karangan ilmiah lainnya itu termasuk ke dalam variasi baku tulis.
Nah, sedangkan variasi baku lisan itu terikat oleh situasi dan kondisi. Nah, selanjutnya aku akan membahas bahasa Indonesia yang baik dan benar, di mana nilai tersebut didapat dari ketepatannya sesuai dengan kaidah dan aturan bahasa Indonesia. Ejaan yang pernah berlaku di Indonesia sebelum dan sesudah kemerdekaan. Nah, ada sejumlah ejaan yang pernah berlaku. Yang pertama, ejaan Van Ophuijsen yang disahkan pada tahun 1901. Ejaan Suwandi yang kedua, yaitu ejaan Republik. Selanjutnya, yaitu bahasa Melindo atau bahasa Melayu Indonesia. Yang keempat ada bahasa Indonesia yang disempurnakan atau yang lebih kita kenal EYD pada tanggal 16 Agustus 1972. Pada komponen-komponen ejaan ada 4 hal pokok yang disajikan terkait dengan ejaan, yakni yang pertama pemaknaan huruf, yang kedua penulisan kata, yang ketiga pemakaian tanda baca, yang keempat penulisan unsur serapan. Nah, kemudian pemakaian huruf. Pemakaian huruf meliputi penggunaan yang pertama yaitu huruf abjad, huruf vokal a, i, u, e, o, huruf konsonan, kemudian huruf diftong atau yang lebih dikenal penggabungan dari dua huruf. Contohnya adalah AI dan AU. Gabungan huruf konsonan atau pada dua huruf yang dibaca menghasilkan satu bunyi. Kemudian huruf kapital yang sering digunakan pada huruf pertama pada kata. Huruf miring yang sering digunakan untuk kata bahasa asing, nama buku, dan lain sebagainya. Kemudian huruf tebal yang digunakan sebagai penekanan atau dalam penulisan judul dan lain sebagainya. Pada penulisan kata dasar, yaitu kata yang berupa kata dasar yang ditulis sebagai satu kesatuan. Misalnya, buku itu sangat menarik. Nah, kemudian ada kata turunan, di mana kata turunan itu seperti imbuhan, awalan, sisipan, akhiran, yang ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya. Misalnya kata berjalan. Yang selanjutnya adalah bentuk ulang, di mana dalam penulisannya kata tersebut diulang dan diberi tanda hubung strip di tengahnya sebagai gabungan dari kata satu dan kata lainnya. Materi selanjutnya adalah kata dan istilah. Kata secara umum, menurut sudut pandang fonologi, kata dapat dirumuskan sebagai bentuk lingual yang memiliki urutan fonem yang tetap. Kemudian ada istilah dapat diartikan sebagai kata atau gabungan kata yang memiliki makna khusus dan penggunaannya terbatas. Yang selanjutnya ada diksi. Diksi adalah pilihan kata yang di dalam tulisan yang digunakan untuk memberi makna sesuai dengan keinginan penulis. Nah, syarat dari diksi ini adalah tepat, benar, dan lazim. Pemilihan diksi yang tidak tepat menyebabkan perbedaan makna dan pesan penulis tidak tersampaikan. Kemudian ada sinonim. Apa itu sinonim? Sinonim itu adalah kata yang memiliki makna sama atau mirip dengan kata yang lainnya. Next, kita ke pembahasan selanjutnya yaitu kepolisian. Yaitu apabila sebuah kata memiliki makna yang berbeda-beda, nah terdapat kedekatan pengertian antara kepolisian dengan homoniman yang membicarakan tentang dua kata yang berbeda. Yang selanjutnya adalah keantoniman, yaitu keadaan terdapatnya dua kata yang berlawanan makna. Misalnya seperti bertanya berlawan dengan menjawab. Kemudian makna konotatif juga dikatakan sebagai makna yang menyimpang dari makna sebenarnya. Makna denotatif adalah makna dasar atau makna umum. Kemudian yang selanjutnya kata konkret. Kata konkret adalah kata yang acuannya dapat diserap secara empiris atau dengan kenyataannya. Kata abstrak ialah kata atau sebutan dari kata apabila acuan kata tersebut sulit
atau tidak dapat diserap oleh panca indera. Selanjutnya adalah bab 4, bab mengenai kalimat. Apa sih yang teman-teman pahami kiranya mengenai kalimat? Yap, it's true. Kalimat lazim didefinisikan sebagai satuan bahasa yang disusun oleh kata-kata yang memiliki makna yang lengkap. Dalam wujud lisan, kalimat diucapkan dengan suara naik turun, keras lembut, di sela jeda dan diakhiri oleh intonasi final yang diikuti oleh kesenyapan. Dalam wujud tulis, kalimat dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik, tanda tanya, atau tanda seru. Kemudian ada unsur-unsur kalimat. Unsur-unsur kalimat itu sendiri sering kita sebut SPOK, yaitu subjek, predikat, objek, dan keterangan. Yang selanjutnya ada kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Apa sih kalimat tunggal? Kalimat tunggal adalah kalimat yang terdiri atas satu klausa. Kalimat ini mempunyai satu subjek dan satu predikat. Yang kedua adalah kalimat majemuk. Kalimat majemuk adalah kalimat yang terdiri atas dua klausa atau lebih. Yang selanjutnya adalah kalimat majemuk. Kalimat majemuk kompleks adalah kalimat majemuk yang kalimatnya terdiri dari beberapa klausa. Kemudian kalimat lengkap. Kalimat lengkap adalah kalimat yang mengandung klausa lengkap, terdiri atas unsur S dan unsur P. Ada unsur O, lengkap, dan keterangan. Yang selanjutnya adalah kalimat tak lengkap. Maksudnya tak lengkap di sini jika pada kalimat lengkap ada SPOK dan pelengkap, maka di kalimat tak lengkap ini yang membedakan adalah tidak terdapatnya pelengkap. Kemudian kalimat permutasi. Kalimat ini adalah kalimat yang berpola terbalik, yaitu P strip S atau POS. Berbeda dengan inversi, permutasi tidak mengharuskan unsur PS, tetapi hanyalah merupakan satu-satunya gaya yang dapat dipilih dari urutan yang baku. Biasanya permutasi dilakukan karena ada unsur kalimat yang ingin difokuskan maknanya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah pengertian kalimat efektif. Apa sih kalimat efektif menurut teman-teman? Yaps, betul juga. Kalimat efektif adalah kalimat yang secara tepat mewakili gagasan atau pikiran penulis. Kalimat efektif harus menggambarkan gagasan penulis secara tepat, sehingga dapat dipahami secara tepat pula oleh pembaca. Nah, oleh karena itu, kalimat efektif harus singkat, padat, jelas, lengkap, dan dapat menyampaikan informasi secara tepat. Oke teman-teman, mungkin sekian pemaparan materi mata kuliah Bahasa Indonesia yang ada di perguruan tinggi, yang pastinya akan sangat menarik sekali untuk dipelajari lebih lanjut. Mohon maaf jika ada penyampaian materi yang kurang dimengerti. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.